Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya Fahri Alwi Putra dari kelas 12 TKJ 2. Untuk kesempatan kali ini saya akan berniat untuk kembali melanjutkan Red Hat OpenShift Administration 1 modul. Kali ini saya sudah sampai di chapter 2 dan saya akan mulai dengan mengerjakan guided exercise-nya. Di sini ada beberapa guided exercise ya. Lalu ada lab dan terakhir quiz. Oke. Langsung aja. Guided exercise di sini itu tentang Kubernetes dan OpenShift command line interfaces. Diharapin kita bisa menggunakan OpenShift console untuk melacak instalasi OC OpenShift command line interface dan sebagainya. Langsung saja kita mulai di sini lab. Kita buka saja. Tentunya sebagai workstation. Terminal. Mulai dengan lab start. Karena kita bakal mainnya di CLI, kita pakai lab start CLI interfaces. Sekarang kita tunggu. Ya, itu sudah successful ya. Verifying cluster sudah sukses, creating project CLI interface juga sudah sukses. Kita lanjut aja sesuai yang diminta instruksi. Kita login to ini. Ini kalau kalian mau nyari kan bisa pakai UMI ya. OC UMI show console. Oh, right. Okay. Kita save aja. Kita skip aja. Will help command line. Ya, bentar. Ini adalah list OpenShift command line interface ya. OCBR is available to multiple operating system for each operating.
encode the kubectl binary. Your API token is login with this token. Use this token directly against the IP. Copy the login command yang ini ya. Kita sudah login ya as developer. Nah, udah muncul ya OCWMI-nya. Ini kita paste aja. Ini adalah komen-komen yang dikasih ya, yang bisa dilakukan oleh kubectl. Create, expose, run, dan set. Terus explain, get edit, dan seterusnya. Tapi kubectl ini enggak memberikan layanan berupa login command. Command available. Nah, dari komen kubectl ini kan ada cabang lagi ya. Misal kubectl create. Nah, tapi kubectl create itu ada lagi cabangnya. Nah, ini bisa dilihat banyak sebenarnya. Ada selector, template, validate, row, dan kawan-kawannya. Sama kayak yang di sini. Jadi kalau kita mau cari tahu semua komen yang bisa digunakan, misal kubectl tapi kita nggak tahu gitu mau komen apaan, kita bisa pakai strip help untuk kita kasih tahu apa yang bisa dipakai selanjutnya. Nah, terus kita sekarang coba lihat OC help. Nah, ini ya. Nah, dia ada nih komen untuk login dan melihat user yang berhubungan dengan loginan. Berbeda kayak kubectl. Kalau kita lanjut pakai ini kan dia ada salah satu ada create kan. OC itu pokoknya yang berhubungan dengan authentication. Misal OC create help. Wah, ini dia. Sama ya kayak tadi kubectl. Identify the components Kubernetes. Coba kita enter.
kita login successful. I have 72 project. Identify the cluster. Ini sebenarnya kita bisa ngelihat di tadi ya, kita bisa ngelihat di web console-nya. Misal gimana caranya? Kita bisa klik UMI. Oh salah. OC UMI show console. Nah, ini nanti kita buka terus kita lihat ke overview di bagian details, nanti bakal dikasih tahu. Tapi kalau repot, kita bisa langsung ya OC version. Boom. Nah, langsung kelihatan nih. Client versionnya 4.14, server versionnya 4.14, dan Kubernetes dan customized versionnya juga dikasih lihat. Gitu. Habis itu ada lagi OC cluster info. Nah, ini cluster info tuh bakal memberikan ini. Dia berjalan di mana? Ini. API-nya tuh ini. Command to identify the URL info for the Kubernetes control plane. Identify the supported API versions by API version. Nah, ada lagi command ini OC API version. Tentunya ini buat ngeliat gimana versi dari API-nya. Ya, operatornya, node-nya versi berapa, storage, template, dan kawan-kawannya. OC get cluster operator. Nah, kok ini buat ngeliat list apa aja cluster operator ya. Beberapa pasti ada yang familiar lah di kepala di mata kalian. Authentication, bare metal, DNS, dan sebagainya. Nah, ini use the command to list pods. Ini adalah untuk kita ngelist pods di OpenShift API project. Maksudnya untuk melihat komen OC get pods itu untuk kita melihat list podsnya. Kalau kita mau dispesifikin di satu project, kita bisa pakai min n, lalu kita ketik nama projectnya. Kalau di sini contohnya tuh OC get pods min n OpenShift API server. Berarti yang jadi projectnya tuh API server apa? OpenShift API servernya. Oh, salah. Tidak pakai dolar ya bang. Nah, ada yang ngeran di sini ya. Ternyata ada satu. Lalu OC status itu adalah komen untuk memberikan status of resources yang berjalan di project. Nah, kalau di sini contoh itu kita bakal ngelihat di bagian project OpenShift authentication-nya. Apakah berjalan? Yap, sudah di-deploy dari tahun-tahun yang lalu. Bahkan ini yang paling baru adalah 13 menit yang lalu. Gitu. Use the explain command to available. List the description of available fields for services resource. Yes, jelas ya ini ya. Untuk pembantu kita tuh kalau kita masukin komen ini, CLI-nya bakal memberikan semua deskripsi tentang ini, tentang service yang tersedia. Ya, ada API version, jelasin atau defines the version, bla 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 bla. Nanti ini bisa dibaca kalau kalian praktek ya.
Habis itu untuk komenan terakhir adalah OC get notes. Untuk apa? Jelas untuk kita dapat notes apa aja yang berjalan di Red Hat OpenShift web console-nya. Ya. Master 01 ternyata ada 1. Untuk tahun yang lalu. 255 days. A single node exists in the cluster. Oke, selesai ternyata. On the workstation machine, use the lab command to complete this exercise. This step is important to ensure that the source from previous exercise did not impact. Pokoknya setiap kita selesai dengan lab-laban ini, jangan lupa untuk memulai dengan ini, mengakhiri dengan lab finish CLI interfaces. Oke, kita tinggal menunggu sebenarnya. Jangan lupa juga kalian kalau sudah untuk stop kalau kalian nanti mau melanjutkan, atau kalau kalian sudah benar-benar selesai kalian pilih delete. Untuk saatnya aku bakal pilih stop. Nah, oke. Sip. Ya, sekian itu video dari saya. Saya akan nanti melanjutkan kembali guided exercise dari chapter 2 ini. Setelah 3 guided exercise, saya akan melanjutkan ke lab, dan untuk chapter 2 akan selesai setelahnya. Nah, sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.